Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, sebagaimana tertulis di dalam Almanak Gereja kita HKBP, dari 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam bahasa Batak, alai nahokdo haujahan nasian debata, hatau ma sahapna, ditadda Tuhanido akka nadi ibana, dohot sirang masian hageduhon nasa namadok koarni Tuhani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang disebut pada saat itu ajaran Gnostik. Pengajar sesat ini pintar bersilat kata untuk mengacaukan iman sebagian jemaat yang mendengarnya. Ajaran Gnostik ini telah menyimpang dari kebenaran, terutama mengenai kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Ajaran Gnostik bertolak dari dualisme antara tubuh dan roh. Menurut ajaran ini, roh adalah suci, tetapi tubuh adalah jahat. Seseorang bisa melepaskan rohnya dari tubuh apabila dia menjaga pantangan-pantangan yang berat, seperti larangan untuk kawin atau menikah, mengharamkan makanan tertentu. Hal itu bisa kita baca juga dalam 1 Timotius 4 ayat 3. Dengan demikian, roh terlepas dari cengkeraman tubuh, dan di sanalah kebangkitan kita telah berlangsung. Artinya telah terjadi kebangkitan rohani, bukan kebangkitan tubuh. Dan kebangkitan rohani itu sudah terjadi pada masa hidup sekarang. Ajaran sesat ini menolak kebangkitan badani pada akhir zaman, karena tubuh yang jahat tidak perlu dan tidak dapat dibangkitkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 17 pada perikop ini, Paulus katakan bahwa ajaran mereka itu sangat berbahaya, seperti penyakit kanker yang sangat merusak sendi-sendi iman sebagian jemaat, karena sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tidak perlu malu atau takut, tetapi harus berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Karena dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya, Allah telah memberi kepada orang percaya suatu dasar atau pondasi yang teguh yang menjadikan imannya tidak goyah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan Allah kepada kita bukanlah berdasarkan perbuatan kita atau usaha kita. Dangalani malotta majaga pantangan-pantangan antara halal dan haram, ubaina dipilit manang ditadahita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Hal itu juga dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudaraku, pemilihan Allah kepada kita hendaknya kita respon bukan dengan cara menjauhkan diri dari dunia ini atau dengan mengharamkan makanan tertentu. Tetapi pemilihan Allah kepada kita hendaklah kita respon dengan cara meninggalkan segala bentuk kejahatan atau tidak terlibat dengan kejahatan. Di zaman now ini, kejahatan sudah semakin merajalela dalam berbagai bentuk, dari mulai cara yang halus sampai dengan cara yang kasar. Juga kejahatan banyak sekali terjadi melalui media-media sosial dengan kecanggihan ilmu dan teknologi saat ini. Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Unang masarobang dohot portibion, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita meninggalkan kejahatan, dan hal itu harus dimulai dari diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita karena Tuhan mengenal kita. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan pada hari kebangkitan pada akhir zaman, kita turut dibangkitkan dan tubuh kita akan diubahkan menjadi baru. Sambil menunggu kedatangan Yesus kedua kali, marilah kita menghasilkan buah-buah yang baik. Tarida dohau sian perbuena. Pohon dikenal dari buahnya. Ketika orang yang menyebut nama Tuhan berbuahkan kebaikan, maka kejahatan akan semakin hilang, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami berbahagia karena Tuhan mengenal kami, dan kami adalah kepunyaan Tuhan. Terima kasih karena Engkau memilih kami orang yang berdosa ini, supaya kami berbeda dari dunia ini dan mau meninggalkan segala bentuk kejahatan. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berikanlah iman yang teguh, kokoh dalam menghadapi kehidupan, sehingga mereka tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran palsu yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka semua dengan kesehatan, sukacita, kecukupan, dan kebahagiaan. Berikanlah apa yang mereka harapkan dan cita-citakan dalam hidup mereka masing-masing yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini karena kasih-Mu kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.